Halo guys, ketemu lagi di channel Cynthia Intan. Oke guys, kali ini aku akan menceritakan alur film yang bisa dijadikan rekomendasi untuk ditonton full movie-nya ya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Di video ini, aku akan bahas film horor yang cukup menarik dengan judul The Wife, film yang dirilis tahun 2021. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe agar aku makin semangat upload alur film menarik lainnya ya. Terima kasih. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Vikram yang baru keluar dari penjara yang dijemput oleh temannya. Di perjalanan di tengah ladang jagung, ban mobil mereka tiba-tiba meletus dan temannya mencoba mencari bengkel terdekat sementara Vikram kembali tertidur. Vikram tiba-tiba terbangun suara sepeda yang melintas. Pas dicek, sepedanya udah terjatuh tapi gak ada orangnya. Cerita beralih pasangan muda bernama Arya dan Varun yang baru pindah ke sebuah apartemen dan terlihat keluarga yang cukup bahagia. Karena sudah mempunyai tempat tinggal, Arya sang istri meminta suaminya Varun untuk memulai sebuah keluarga. Tetapi Varun meminta untuk menunda dulu selama 2 tahun ke depan. Saat mereka sedang bercumbu, tiba-tiba pintu lemari bergetar sendiri seperti ada yang ingin keluar. Begitu dibuka, ternyata ada seekor burung yang terjebak di dalamnya. Varun yang lagi mengawasi orang yang mengangkut barang-barang pindahannya, tiba-tiba ditelepon oleh Vikram tapi malah di-reject. Singkat cerita, di pagi hari beberapa kejadian aneh mulai terjadi. Arya yang mau bikin teh dapat gelasnya berpindah ke tempat semula. Saat dia lagi beres-beres barang pun, tiba-tiba pendulungnya berhenti sendiri. Tapi itu nggak bikin Arya takut atau penasaran. Sampai akhirnya pintu penutup sendiri tepat di depan muka Arya yang membuat Varun terbangun dari tidurnya. Tapi mereka masih positive thinking dan mengira hanya angin yang menutup. Beralih di mana Varun lagi bekerja mengedit video, kemudian ada telepon dari Vikram tapi masih aja di-reject lagi. Sementara Arya yang lagi bekerja pun merasa ada yang melintas di luar kamar, tapi pas dicek gak ada siapa-siapa. Arya pun mendengar suara dari kamar mandi yang ternyata penutup mesin cuci yang terbuka sendiri. Gak lama muncul suara pintu lagi dan benar saja, pintu masuk apartemen yang bergerak sendiri yang membuat Arya sedikit takut. Setelah pintu ditutup, kali ini bingkai foto yang terjatuh sendiri, Arya di sini tiba-tiba dikagetkan oleh seorang pembantu yang dia sewa yang akan mencuci pakaian. Malamnya Arya ceritakan kejadian aneh ini ke Varun. Varun pikir mungkin karena pembantunya bernama Anjana. Tapi Arya bilang Anjana udah menutup pintunya. Varun pun akan mencoba memeriksa kunci pintunya besok demi menenangkan Arya. Vikram kembali menelpon Varun, kali ini Varun mengangkatnya, tapi malah jadikan Varun merenung dan kayak mikirin sesuatu. Varun di sini bermimpi kalau Arya dan dia mulai didatangi hantu wanita. Anehnya pas bangun, Varun merasa sakit di punggung yang ternyata ada bekas cakaran. Singkat cerita, Arya dan Varun pun pergi keluar dan rumah hanya pembantunya Anjana dan keponakannya. Kejadian aneh pun menimpa mereka. Anjana yang lagi bersihin jendela dikejutkan oleh gelas yang pecah sendiri. Arya yang pulang pun kembali dikejutkan dan diganggu lagi oleh pintu kitchen set yang terbuka sendiri semuanya. Arya lalu menghubungi temannya Katrina dan bilang kalau rumahnya berhantu.
Katrina menyarankan untuk melakukan pemanggilan arwah demi mencari tahu apa yang sebenarnya. Tapi Arya sedikit menolak di sini. Kejadian aneh terjadi lagi. Kali ini handphone Arya memanggil sendiri ke nomor Varun yang sedang rapat. Varun pun pulang dan langsung marah sama Arya yang terus menelpon dia saat rapat penting. Tapi Arya tidak melakukannya. Pas dicek benar saja ada panggilan keluar ke nomor Varun. Arya pun bilang mungkin karena rumah ini berhantu. Mulai dari lemari dapur terbuka semua dan Arya yang dari tadi gak megang handphone tapi bisa nelpon sendiri. Tapi Varun tetap aja gak percaya. Paginya pertengkaran terjadi lagi karena Arya masih kekeh ada hantunya di rumah ini. Dan Varun yang masih tetap gak percaya. Katrina dan Arya pun mulai pemanggilan arwah dengan membuat lingkaran garam di lantai berdasarkan buku yang dibacakan Katrina. Pemanggilan terhenti karena Katrina menerima telepon dari Varun yang membuat merusak lingkaran. Katrina yang pulang, Arya tidak menceritakan pemanggilan arwah ke Varun, takut mengganggu Varun nantinya. Esok paginya, Anjana yang kembali mencuci pakaian dan beresin rumah, mengetahui keponakannya yang masih ikut tergiling di mesin cuci. Arya pun mulai mendatangi Profesor Raima Das yang membahas supernatural. Awalnya Raima gak sepenuhnya percaya dengan cerita Arya, sampai dia melihat berita tentang kematian anak kecil di mesin cuci yang terjadi di rumah Arya. Di rumah seorang polisi yang sedang melakukan investigasi atas kematian anak kecil pun bilang ini kejadian yang pertama kalinya. Dan siap membantu untuk menyelesaikan kasusnya. Gak lama Arya dan Raima pun datang, tapi kedatangan Raima membuat Varun dan Arya jadi berdebat. Karena Varun tidak setuju ada paranormal di rumahnya. Untungnya Varun berhasil dibujuk untuk tetap menemui Raima. Sementara di dalam rumah, Raima dikejutkan oleh suara alarm dari kamar tidur. Dia pun melihat sosok hantu di ujung kamar. Raima menceritakan kalau rumah ini nggak angker, tapi memang ada hantu wanita di sini dan ada hubungannya dengan Varun. Dan hantu ini ingin membunuh Varun. Raima pun menyinggung nama Sarika di sini. Arya yang ingin membantunya menyelesaikan semua ini dengan cara apapun. Dan saat Raima menyarankan ritual untuk membimbing hantu ini menuju dunianya dan juga mencari tahu siapa Sarika dan apa yang diinginkan pada Varun. Varun langsung menolak mentah-mentah. Malamnya Varun yang beres kerja digoda sama Arya yang ajakin hubungan. Tapi gak lama Arya keluar dari kamar mandi. Lah, lalu siapa yang berhubungan sama Varun? Singkat cerita, mereka pun pergi keluar dan di dalam mobil akhirnya Varun menceritakan kejadian sebenarnya. Saat dia umur 13 tahun, itu adalah terakhir kalinya melihat saudaranya Vikram. Ayah mereka adalah seorang tuan tanah dan ketika itu ada seorang petani merasa terhina oleh ayahnya mereka menganiaya anaknya. Ayahnya pun mendatangi penyihir wanita di desa itu yang tinggal dengan anak perempuannya yang sedikit aneh. Penyihir itu mau membantu ayah mereka dengan imbalan anak perempuannya harus menikah dengan Varun. Sampai akhirnya dengan terpaksa demi menyelamatkan hidup ayahnya, Varun pun menikah dengan anak penyihir ini. Dan setiap hari dimanapun anak perempuan ini selalu mengikuti Varun. Sampai pada suatu hari, saat perempuan ini bersepeda di ladang jagung, dia dijatuhkan oleh Vikram dan langsung dibawa ke sebuah pohon besar di tengah ladang. Vikram yang mau menganiayanya malah kena pukulan batu di kepalanya. Dan anak perempuan ini pun akhirnya terjatuh dan kepalanya membentur pohon yang lalu membuat tak sadarkan diri.
Varun yang ada di sana malah diam saja dan lalu kabur. Sejak saat itu, Vikram selalu diliputi masalah, masuk penjara berkali-kali, dan saat malam Varun menerima telepon dari Vikram, ternyata itu adalah kabar tentang kematian Vikram. Selepas keluar penjara, Vikram selalu ketakutan dan ingin bilang ke Varun kalau Sarika akan kembali. Sarika udah membunuh Vikram, kini akan membunuh Varun. Varun pun akhirnya menyetujui untuk dibantu oleh Profesor Raima dan rekannya Ganesh. Dia pun diikat di kursi demi keselamatannya dan juga orang di sekitarnya karena Varun harus pergi ke dunia lain. Ritual pun dijalankan dan Varun kini berada di sebuah ruangan gelap. Di sini Varun melihat hantu saudaranya Vikram dan juga penyihir yang tergantung. Varun melihat kebenaran lain di sini, di mana penyihir menguburkan anaknya Sarika di tempat itu. Dan juga si penyihir yang membunuh Sarika demi bisa membalas dendamnya ke Varun ke Vikram. Sarika pun kini mulai merasuki Varun. Raima langsung minta Sarika untuk pergi karena udah membalas dendamnya dengan membunuh Vikram. Tapi yang ada Sarika mulai menunjukkan kemarahannya. Hingga akhirnya gumpalan asap hitam pun keluar dari mulut Varun dan ritualnya pun berhasil. Esok paginya yang hendak ingin minum pil KB dihentikan oleh Varun. Dan menyadari dari keegoisannya dan kini Varun ingin memiliki anak. Varun yang ingin mandi tiba-tiba teringat kejadian yang sebenarnya, yang mana ternyata dialah yang mencoba menganiaya Sarika dan kepalanya dipukul batu oleh Sarika. Pas hendak memakai baju, Varun melihat ada hantu Sarika di sana dan ia pun membuat dia jatuh dari balkon. Dan cerita pun selesai.